polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan bos rental di Pati, Jawa Tengah. Selain itu, polisi juga periksa 19 saksi dalam kasus tersebut. Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap pemilik rental mobil asal Jakarta, di mana peristiwa terjadi di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. 3 tersangka tersebut merupakan warga desa setempat yang diduga telah melakukan aksi pengeroyokan kekerasan hingga menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang lainnya. Pihaknya menerangkan bahwa masih ada kemungkinan tersangka bertambah seiring perkembangan penyelidikan. Kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Dan ada 3 tersangka yang ada di sini. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani. Atas perbuatannya, para tersangka terjerat pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Burhanis, bos rental mobil yang menjadi korban main hakim sendiri di Pati, Jawa Tengah, dimakamkan di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Keluarga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini dan menangkap seluruh pelaku. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum Burhanis, bos rental mobil yang menjadi korban main hakim sendiri di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Usai menjalani otopsi, jasad korban langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Adik ipar korban, Haryanto, mengaku kakak iparnya sempat mengabarkan akan pergi bersama 3 rekannya untuk mengambil mobil miliknya yang berada di daerah Pati, Jawa Tengah. Namun dirinya kaget mendapat informasi dari istri korban bahwa Burhanis telah meninggal dihakimi massa. Haryanto meminta pihak kepolisian mengusut tuntas dan menangkap seluruh pelaku. Saya selaku perwakilan dari keluarga betul-betul berharap kepada kepolisian Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jateng, Bapak Kapolres Pati betul-betul bisa mengusut tuntas atas kejadian yang menimpa kakak kami. Berharap betul-betul semua ditangkap, barang bukti, video, foto jelas sudah ada, dan insya Allah secara penangkapan. Sementara itu, aparat Polresta Pati telah memeriksa 19 saksi dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Polisi menetapkan tersangka dari analisa video yang beredar di media sosial. Saat ini, petugas tengah memburu pelaku lain yang ikut mengeroyok Burhanis dan 3 rekannya. Rental di Pati diamuk massa. Sudah kita lakukan pemeriksaan 19 orang, kemudian 3 orang kita tetapkan tersangka. Sudah tersangka. Sebelumnya, Burhanis, seorang pengusaha rental mobil asal Jakarta, dan 3 orang rekannya dikeroyok massa saat mengambil mobil miliknya yang dilarang penyewanya di Kecamatan Sukolilo, Pati. Tidak hanya memukuli korban dengan kayu dan batu, warga juga membakar mobil milik korban. Ironisnya, Burhanis, sang pemilik mobil, akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan 3 rekannya saat ini kondisinya berangsur membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, usai jadi tersangka, Polda Jawa Timur memeriksa kejiwaan polwan yang membakar suaminya sesama polisi. Pelaku Bribtu FN saat ini trauma dan mendapat pendampingan psikologis. Tes kejiwaan Bribtu FN merupakan bagian dari penyelidikan kasus pembakaran terhadap suaminya sesama polisi. Penyidik unit 5 Renakta juga memeriksa pelaku untuk mendalami motif pelaku membakar suaminya. Sementara usai membakar suaminya, tersangka mengalami trauma dan diberikan pendampingan. Siap. Renakta ini masih trauma yang mendalam ya. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jawa Timur. Kemudian juga kita melibatkan psikiatri ya untuk menangani kasus ini. Ini kita prihatin betul terhadap kejadian ini. Motif polwan menganiaya suaminya yang juga anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur hingga tewas terungkap. Pelaku emosi sang suami menghabiskan uang belanja untuk judi online, padahal keduanya memiliki 3 anak yang masih kecil. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono di rumah duka di Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Anggota Polres Jombang ini dimakamkan secara kedinasan Polri di kampung halamannya. Pria berusia 28 tahun ini tewas usai menjalani perawatan di RSUD Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto, akibat menderita luka bakar hingga 90%. Bribtu RDW sebelumnya dianiaya sang istri Bribtu FN yang berdinas di Polres Mojokerto Kota. Penganiayaan terjadi di rumah dinas kepolisian yang ditempati mereka di Kelurahan Miji, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Saat kejadian, Bribtu Rian tak bisa menyelamatkan diri karena tangan kirinya diborgol dan dikaitkan pada tangga oleh sang istri. Dari TKP, penyidik Polda Jawa Timur menyita barang bukti berupa sisa bensin yang digunakan tersangka untuk membakar korban. Peristiwa diduga dipicu Bribtu FN yang emosi saat mengecek saldo ATM korban tersisa Rp800.000 saja. Padahal korban baru menerima gaji ke-13 sebesar Rp2,8 juta. Pelaku kesal uang belanja untuk anaknya berusia 2 tahun dan bayi kembar berusia 4 bulan dihabiskan korban untuk judi online. Almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Sampai rumah sakit, FN ini juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Bribtu FN kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab dinyatakan bebas murni oleh Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat. Usai bebas, Rizik berjanji akan membuka kembali kasus KM50 yang menewaskan 6 orang Laskar FPI. Senin pagi, mantan Ketua Umum Front Pembela Islam Rizik Syihab menghirup udara bebas. Rizik dinyatakan bebas murni oleh Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat. Bebasnya Rizik Syihab sekaligus membuat dirinya tidak memiliki ikatan hukum apapun yang menjeratnya. Pasca bebas, Rizik bersumpah akan terus mengungkap kasus kilometer 50 yang menewaskan 6 orang Laskar FPI. Buka jalan yuk, buka yuk. Di iNewsroom masih bersama saya Aldi Hawari. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal melaporkan 3 saksi atas nama AF, Dede, dan Liga Akbar ke Polres Cirebon Kota. Hal tersebut dilakukan karena keterangan saksi dinilai memberatkan Saka. Didampingi dengan kuasa hukumnya, Saka Tatal mendatangi Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, Minggu malam. Kedatangan Saka Tatal untuk melaporkan 3 saksi yaitu AF, Dede, dan Liga Akbar karena kesaksiannya dinilai memberatkan Saka. Selain itu, pelaporan ketiga saksi juga akan digunakan untuk melengkapi pengajuan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung.
keputusan untuk melaporkan AEP dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan. Sedangkan AEP dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia jentel harusnya dia hadir. Kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi-saksi tersebut? Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI menghadirkan sejumlah orang tua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Untuk pertama kalinya, orang tua dari terpidana yang masih ditahan menyatakan yakin putranya tidak bersalah. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya dapat kawan? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi. Oh gitu ya. Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di tidur pada tanggal 7. Baik Bu ya, baik. Jadi sekarang ini ibu siapa? Ibunya kata Ibunya Eka. Eka. Bagaimana cerita ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya, kamu dari mana? Tiba-tiba Pak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam Minggu. Malam Minggu, tanggal 7 Agustus itu, 2016 ya. Dia cerita juga nggak bahwa mereka bersama-sama ke rumahnya di Warning, gitu ya. Ibu juga yakin ya bahwa anaknya bersalah ya. Jadi apa yang ibu rasakan selama ini kan dia berbicara sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Pemirsa, sementara itu pengacara Otto Hasibuan mengungkap Peggy yang saat ini jadi tersangka tidak menginap di rumah Pak RT saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan salah seorang warga yang saat itu menginap di rumah Pak RT menyebut Peggy tidak ada di lokasi. Nah sekarang ada 5, jadi kita tanya dulu, Okta gimana? Okta berdiri. Tadi udah ya? Belum. Nah coba. Kamu juga tidur rumah Pak RT ya? Iya, tidur Pak. Dan rumah anaknya? Iya. Kamu juga melihat semua peristiwa itu, bahwa melihat bahwa 5 terpidana yang saat di penjara itu ada bersama kalian? Ada. Ada ya? Termasuk anak Pak RT? Ada masuk. Nah, jadi sebenarnya Peggy ada di situ kan? Tidak ada. Peggy tidak ada? Tidak ada. Mau dia, Peggy ada waktu itu kalian tidur bersama? Tidak ada. Kenal nggak dengan Peggy? Tidak kenal. Okta kenal nggak? Kenal karena satu daerah. Kenal, tapi waktu itu dia nggak ada tidur bersama kalian. Teguh kenal dengan Peggy? Kenal. Kenal. Cuman waktu Pemirsa, setelah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan sejak 21 Mei 2024, kini masa penahanan tersangka pembunuh Vina dan Eki, Peggy Setiawan diperpanjang selama 40 hari ke depan. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Difitnah, saya rela mati. Polda Jawa Barat telah memperpanjang masa penahanan Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki. Diketahui masa penahanan Peggy Setiawan telah selesai pada 9 Juni 2024. Perpanjangan masa penahanan dilakukan guna melengkapi berkas perkara Peggy Setiawan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Aturan mengenai penahanan tersangka tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pasal 24 dan 25. Pada tingkat penyidikan, penahanan tersangka dapat diperpanjang maksimal 40 hari, sedangkan pada tingkat penuntutan dapat diperpanjang maksimal 30 hari. Nah, kalau jadi saksi jika saya ada apa-apa, saya rela mati, Pak. Sebelumnya, Polda Jabar menangkap Peggy di kawasan Bandung, Jawa Barat. Usai penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abbas menegaskan bahwa Peggy dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman paling tinggi hukuman mati. Dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun.
Pemirsa, polisi telah memperpanjang masa penahanan Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Apakah kurang cukup bukti untuk jerat Peggy Setiawan sebagai otak pembunuhan? Untuk membahasnya, kami sudah bergabung dengan tim pengacara Peggy Setiawan, ada Pak Muhtar Effendi, serta pakar hukum pidana Prof. Muzakir. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi Humas Polda Jawa Barat namun belum merespon pesan kami. Saya langsung sapa narasumber yang sudah bergabung, ada Pak Muhtar dan Pak Muzakir. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, sebelum saya ke Pak Muzakir, saya mau ke Pak Muhtar terlebih dahulu. Saat ini sudah diperpanjang selama 40 hari ke depan, dikatakan karena kurang berkas untuk kemudian kurang perampungan berkas. Sebetulnya berkas-berkas apa lagi yang dibutuhkan dan respon dari tim kuasa hukum serta Peggy sendiri dengan masa hukuman yang diperpanjang 40 hari ke depan ini bagaimana? Baik, selamat malam semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan surat perintah penahanan bulan 5 nomor 76 nomor 5 tahun 2024 bahwa klien kami PS dikenakan penahanan di kepolisian Jawa Barat, Polda Jawa Barat itu dari mulai tanggal 22 Mei 2024 karena memang PS ditangkap tanggal 21. Berdasarkan surat itu habis masa penahanan pertama itu adalah tanggal 10 Juni 2024 per hari ini. Nah, kemudian karena memang setahu kami bahwa perkara ini belum dilimpahkan ke kejaksaan, maka berdasarkan undang-undang kepolisian atau penyidik berhak atau berwenang untuk melakukan penambahan penahanan sementara, yaitu paling lama 40 hari. Nah, tetapi sampai saat ini berita ini keluar, kami dari tim kuasa hukum PS belum menerima surat perintah penahanan lanjutan. Tadi saya sudah konfirmasi kepada Ibu Ketua, apakah surat dari pihak Polda sudah dikirim atau sudah diterima. Nah, Ibu Ketua menyampaikan sampai saat ini belum. Kami menunggu kalau memang klien kami dikenakan penahanan atau perpanjangan penahanan. Demikian. Oke, harusnya berarti keluar hari ini, namun sampai hari ini Peggy masih ada di dalam tahanan ya Pak? Ya, halo. Ya, Peggy harusnya keluar 10 Juni hari ini, namun hingga hari ini masih ada di tahanan meskipun belum ada surat perintah penahanan lanjutan ya? Pak Muhtar. Oke, saya langsung ke Pak Muzakir. Pak Muzakir, ini dikatakan Peggy masih berada di tahanan meskipun belum ada surat perintah penahanan lanjutan. Ini sebetulnya bagaimana mekanisme yang harus dilakukan agar seseorang... Masa penahanan pertama itu tanggal 10 Juni itu selesai. Siap. Baik Pak Muhtar, ditahan dulu, saya ke Pak Muzakir. Pak Muzakir, ini belum ada surat perintah penahanan lanjutan. Katanya memang seharusnya mekanismenya seperti apa, Pak Muzakir? Ya, prinsipnya begini, dalam satu manajemen penahanan itu, kalau misalnya, kan harus ada catatan di situ di kantor kepolisian yang menahan itu. Ini nama siapa sampai tanggal berapa dan seterusnya. Nah, biasanya kalau manajemen yang bagus itu, sebelum hari habis itu mesti keluar surat. Diperpanjang atau tidak diperpanjang gitu. Itu untuk azas kehati-hatian. Jangan sampai nanti lewat terus kemudian sehari baru keluar penahanan. Jadi sehari itu adalah penahanan yang tidak sah. Oleh sebab itu maka harus hati-hati karena itu berkenaan dengan nasib orang ya. Tadi saya katakan manajemen di papan tulis atau di tempat itu harus jelas. Kalau ini tanggal 10 habis, tanggal 9 sudah diurus dan sudah keluar. Sehingga penahanan perpanjangan itu start lagi adalah mulai tanggal 10 atau 11 begitu. Jadi itu sudah ready gitu. Jadi itu ini urusannya waktu ya. Oke, baik, saya sudah tangkap Pak Muzakir. Lalu gitu kalau misalnya kita melihat saat ini begitu ya, sampai sekarang masih dibutuhkan berkas-berkas lain. Kalau melihat dinamika saat ini yang terjadi dengan semua terpidana yang mengajukan juga keberatan penangkapan dan kemudian juga para advokat yang bergerak untuk melindungi terpidana lain begitu. Mengapa menurut Anda kasus ini kemudian semakin larut? Kenapa Peggy kemudian masih harus ditahan selama 40 hari ke depan? Ya, saya kira begini, filsafat menahan, dasar untuk menahan itu prinsipnya adalah mempercepat proses ya. Sehingga kalau tertahan itu ada di ruang tahanan, jadi kalau memproses cepat itu ya tinggal panggil, masuk diperiksa, panggil, masuk diperiksa, di cross dengan saksi yang lain.
Nah, kalau itu sudah masuk misalnya saja 20 hari itu ternyata itu juga belum clear gitu, itu menunjukkan bahwa tingkat proses pembuktian itu masih kurang ya, alat-alat bukti masih kurang, maka diperlukan perpanjangan gitu. Jadi kalau diperpanjang ternyata itu masih kurang lagi, ya itu nanti itu agak masalah sedikit ya, perpanjangan prinsipnya seperti itulah begitu. Jadi kalau itu yang terjadi seperti itu, itulah menunjukkan bahwa perkara itu pembuktiannya sulit gitu. Saya ke Pak Muhtar. Pak Muhtar, pembuktian yang saat ini sudah diberikan dari kuasa hukum kepada pihak penyidik kepolisian apa saja, dan yang dirasa masih kurang itu sampai saat ini masih didalami, itu titik yang mana? Apakah ada pengakuan dari Peggy terhadap segala pertanyaan penyidik tentang kematian Vina dan Eki? Baik, sejak awal penangkapan klien kami, bahwa klien kami tidak pernah mengakui apa yang selama ini ditersangkakan kepadanya. Itu. Sehingga kalau kita berbicara tentang bukti apa yang kami sodorkan ke pihak kepolisian, ya, untuk sementara kami menyampaikan bahwa pada saat terjadi peristiwa pembunuhan tahun 2016, itu Peggy nyata-nyata atau PS nyata-nyata berada di Bandung. Dan itu semua ditegaskan oleh saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat. Pun termasuk juga bapaknya, yaitu Rudi. Nah, bahkan dari pihak orang tuanya sendiri, yaitu Pak Rudi, sudah menunjukkan bukti tertulis tentang adanya slip pembayaran dari majikan beliau pada saat beliau dengan anaknya Peggy dan juga Robi bekerja di daerah Bandung. Sehingga dilakukannya penangkapan pada tanggal 21 Mei 2024. Justru kami ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian daerah Jawa Barat, per 2 hari yang lalu, tepatnya hari apa? Saya lupa harinya. Yang jelas kami sudah 2 hari yang lalu mengajukan penangguhan penahanan. Nah, artinya begini, kalau memang dirasa bukti-bukti yang didapat oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat kurang, seyogianya atau lebih baik tolong surat yang sudah kami masukkan di kepolisian daerah Jawa Barat tentang permohonan penangguhan penahanan itu direspon sehingga ada rasa keadilan yang didapat oleh klien kami. Oke, bagaimana Pak Muzakir? Ada surat penangguhan penahanan yang sudah diberikan namun malah diperpanjang masa penahanan 40 hari ke depan. Menurut Anda memang ada urgensi yang sangat pentingkah hingga akhirnya penangguhan penahanan tersebut tidak digolkan, tidak diterima oleh polisi Polda Jabar? Jadi dalam hal kapan penyidik itu boleh menahan atau memperpanjang penahanan, itu sesungguhnya ada pertimbangan-pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif, gitu. Terutama yang terkait dengan pertimbangan subjektif inilah yang kadang-kadang agak menyulitkan. Mengapa kok masih diperpanjang dan seterusnya itu? Kadang-kadang kalau sudah pertimbangan subjektif itu agak sulit untuk bisa dijelaskan kepada publik atau siapapun lah gitu ya. Tapi kalau pertimbangan objektifnya saya kira jelas ya. Kan alasan-alasan objektif itu bisa dijelaskan kepada publik dan publik bisa menerima gitu ya. Oh, kalau itu memang perlu ditahan. Tapi kalau sudah alasan subjektif, misalnya itu berpotensi untuk melarikan diri. Misalnya lagi adalah untuk jangan sampai dia mengubah barang bukti atau menghilangkan barang bukti. Itu kan pertimbangan subjektifnya. Ya itulah yang kadang-kadang agak sulit dicerna tadi. Kalau misalnya ada surat permohonan itu bisa permohonan untuk dibantarkan dari tahanan bagaimana gitu. Ya itu sah-sah saja terdakwa atau tersangka maupun penasihat hukum boleh mengajukan itu. Itu pun ya kalau menurut pendapat saya ya berilah argumen-argumen objektif supaya nanti penyidik juga mempertimbangkan secara objektif pula bahwa kalau misalnya tadi argumennya bahwa itu minta supaya itu dibantarkan itu disebabkan karena bukti-bukti yang sekarang tidak cukup gitu. Berarti memang belum ada titik terang ya Pak Muzakir. Menurut Anda kenapa belum sampai saat ini belum ada titik terang begitu untuk mengungkap padahal tim kuasa hukum sudah memberikan berbagai macam alat bukti untuk mengkonfirmasi argumennya. Tapi kenapa sampai saat ini belum ada titik terang menurut Anda?
Yang pertama itu urusan waktu ya. Urusan waktu ini sudah 8 tahun yang lalu, jadi agak problematik lah kalau misalnya darah dan sebagainya itu semuanya udah kering, sudah berganti lah, situasinya sudah agak sulit untuk dilakukan itu. Yang kedua, untuk mengingat kembali para saksi itu juga agak kurang tepat juga gitu, atau istilah bahasanya terjadi human error lah gitu. Ingatan yang dulu dengan ingatan sekarang itu yang sulit. Sehingga dengan demikian kalau tiba-tiba sekarang itu adalah penyidik mengekspos sedemikian rupa bahwa seolah itu dia sebagai pelaku, itu pun juga sulit juga, nanti penyidik juga akan sulit membuktikannya bagaimana. Kami berharap sebagai seorang akademisi untuk meminta agar supaya penyidik juga harus objektif ya, dengan alat-alat bukti yang objektif untuk bisa membuktikan bahwa apakah benar dia sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku utama tindak pidana pembunuhan dan dugaan perkosaan itu. Kalau itu tidak, ya dari awal sebaiknya harus segera penyidik yang objektif aja, nggak terlalu memaksakan diri untuk bisa, oh ini harus masuk. Sementara yang dua tersangka lainnya yang sebanyak diekspos itu sama sekarang hilang, seolah-olah itu adalah kesalahan di dalam menyebutnya. Saya kira itu, alasan-alasan itu tidak bisa diterima kalau tidak dengan bukti-bukti yang nyata begitu. Jangan kalau saya itu mengkambing hitamkan satu orang saja begitu ya, Pak Muzakir ya. Ya itulah yang menurut pendapat saya, kalau sempat tadi penyidik mengatakan bahwa yang diperiksa orang itu disebut namanya dalam putusan pengadilan. Kalau kita ngomong bahwa itu adalah fiktif dan sebagainya, bukankah itu menghina pengadilan gitu? Ya, itu yang saya khawatir, proses perkara ini menjadi masyarakat pun tanda tanya, secara hukum tanda tanya, dan hakim pun juga greget juga. Kenapa putusan kami dianggap sebagai sesuatu yang fiktif, itu hanya salah sebut saja gitu. Padahal dia diperiksa gitu loh. Baik Pak Muhtar, terakhir ini sekarang banyak sekali kemudian terpidana yang juga angkat bicara. Terakhir kemudian Saka Tatal yang sudah keluar menyatakan akan mengajukan pra peradilan, begitu menganggap bahwa ia mengklaim tidak bersalah atas kasus kematian Vina dan Eki. Apakah jika nanti klien Anda ditetapkan sebagai tersangka pula dan kemudian ditetapkan menjadi pembunuh Vina dan Eki oleh pengadilan akan melakukan proses hukum yang sama? Oh, jelas. Karena apa? Karena dari sejak awal pihak kepolisian pun tidak bisa menunjukkan secara jelas dan nyata apa atau barang bukti apa dan petunjuk apa yang bisa mengarah kepada klien kami sehingga dilakukan penangkapan terhadap klien kami. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sepakat dengan Dr. Muzakir bahwa alasan-alasan untuk diajukannya penahanan itu sudah kami tuangkan di dalam surat permohonan penangguhan penahanan. Justru kami merasa semakin ke sini semakin kalau dibilang kita bingung. Malah kalau menurut kami kepolisian malah terkesan mengada-ada. Contoh kemarin klien kami kok malah dites psikologinya. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Apa urgensinya tes psikologi dengan kasus yang sedang dihadapi oleh klien kami, begitu. Itu udah pertanyaan besar sebetulnya. Cuman kenapa kemarin kita tetap melaksanakan itu, melaksanakan tes psikologi sesuai dengan permintaan dari pihak kepolisian. Awalnya kita memang sudah menolak untuk dilakukan. Bahkan per hari besok ini ibunya dan bapaknya itu mau dites psikologi juga. Ini kan menurut saya semakin mengaburkan. Ya, intinya masih akan dilakukan segala proses hukum yang bisa membela, melindungi klien Anda dari tersangka untuk kasus pembunuhan kasus Eki dan Vina 2016 silam, karena meyakini bahwa ia bukanlah pelaku. Ya, terima kasih Pak Muhtar, kami mohon maaf harus dipotong karena waktu durasi kami terbatas. Pak Muhtar, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, terima kasih sudah bergabung, dan juga Pak Muzakir, Prof. Muzakir, terima kasih sudah bergabung bersama iNewsroom. Selamat malam, Bapak-Bapak, salam sehat. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih menjadi incaran sejumlah partai politik dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Terbaru, PDI Perjuangan melalui Ketua DPP Puan Maharani menyampaikan ketertarikannya untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Hal tersebut disampaikan Puan saat menanggapi soal nama Anies yang digadang-gadang masuk bursa calon gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi pernyataan Puan Maharani. Menurut Anies, dirinya akan melihat situasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.
menyatakan ketertarikan kepada Iya, menarik. Puan menyatakan ketertarikan kepada Mas Anies. Menarik gitu. Maju untuk pembagian PDIP juga menarik. Wah. Jadi sambil kita lihat hari-hari ini kan mudah-mudahan nggak lama lagi sampai pada kesimpulan. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang merupakan partai pendukung Anies di Pilpres menyebut saling puji antara PDI dengan Anies Baswedan bisa memperlancar komunikasi. Namun, untuk menentukan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024, PKS masih menunggu koalisi terbentuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu seperti apa peluang PDI Perjuangan mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 dan bagaimana nasib PKS yang di Pilpres menjadi koalisi pendukung Anies? Apakah ikut bergabung jika PDIP mendukung Anies? Untuk mengulasnya sudah bergabung pengamat politik Henry Satrio. Selamat malam, Bang Henry. Selamat malam, Mas Adil. Oke, ini langsung aja kita menyoroti ya apa yang baru-baru saja kita lihat saat ini. Bu Puan bilang, wah menarik juga nih Pak Anies untuk Pilkada Jakarta. Pak Anies juga bilang, menarik juga PDI Perjuangan gitu. Ini saling puji-memuji satu sama lain. Anda melihatnya bagaimana? Ya, posisinya Mas Anies dengan PDI Perjuangan kan mirip-mirip ya. Mas Anies terancam nggak bisa ikut Pilgub karena tiketnya belum terkumpul. Sementara PDI Perjuangan juga tidak bisa ikut Pilgub karena sampai hari ini belum ada tokoh yang menonjol yang bisa didorong oleh PDI Perjuangan menuju kemenangan di Jakarta. Jadi keduanya sama nih. Dan kemudian PDI Perjuangan kalau saya tidak salah pemenang yang memiliki kursi cukup banyak, 15 kursi di Pilkada Jakarta kemarin. Cuma memang harus berkoalisi. Nah, kalau berkoalisi dengan PKS itu suaranya akan besar, 33 dari 106 kalau saya tidak salah kursi yang ada di Jakarta. Maka peluang untuk maju ke pilkadanya juga besar. Mas Anies memang dalam posisi yang sulit ya, karena notabene dari koalisinya yang bisa mengusung dia atau yang nampak minimal terlihat secara kasat mata akan mengusung dirinya hanya tinggal PKS. Itu pun dengan catatan karena di beberapa nama di sekitaran PKS juga sudah masuk, ada nama Sudirman Said, kemudian ada nama Sohibman termasuk Ahmad Sayhi, gitu ya. Bahkan ada nama Zulkifli Mansyah juga yang katanya bisa saja dipindah tugaskan dari NTB ke Jakarta gitu ya untuk Bang Hensat, jadi kemungkinan untuk PKS berkoalisi dengan PDIP nampaknya kecil ya, karena PKS lagi-lagi pasti akan mengutamakan juga partai koalisinya pada Pilpres kemarin, iya atau tidak? Saya rasa tidak, justru peluangnya besar sekali. Karena keduanya sampai hari ini kan berada di luar koalisi pemenang pemilu kemarin ya, Pilpres, di luar koalisinya Pak Prabowo. Jadi sangat mungkin, hanya memang kan banyak yang mengatakan wah PDI Perjuangan dan PKS ini tidak mungkin bersatu karena seperti minyak dan air. Nggak ada di dalam politik itu seperti minyak dan air, ya. Karena kepentingan di atas segala-galanya, sehingga kalau kemudian PDI Perjuangan merasa bersama PKS bisa mendorong Anies Baswedan dan menuju kemenangan, itu menurut saya bukannya hal yang mustahil gitu ya. Nah, tapi sekarang dari lawannya Mas Anies sendiri, apakah kemudian koalisi penguasa gitu ya akan membiarkan Anies Baswedan melenggang maju mendapatkan tiket? Nah, ini kan desas-desusnya adalah dibuat sedemikian rupa, misalnya Anies Baswedan tidak bisa mendapatkan tiket walaupun sudah ada dari PDI Perjuangan. Itu catatannya PKS-nya kemudian masuk ke koalisi pemerintahan mendorong Jokowi. Oke, kalau misalnya kemudian PKS dan PDI Perjuangan bersatu berkoalisi untuk mendukung Pak Anies nanti pada Pilkada Jakarta 2024, siapa lawan yang terberat? Ya, lawan terberatnya adalah siapapun yang didorong oleh penguasa. Sampai hari ini kan ada wacana Ridwan Kamil dan Kaisang yang akan didorong ya. Tapi Mas Kaisang terakhir kemarin mengatakan justru tertarik bergabung dengan atau menjadi wakilnya Anies Baswedan. Nah, ini akan menarik kalau kemudian duet ini terjadi, artinya Pak Jokowi merestui Anies Baswedan dan Kaisang. Gitu ya, ini nampaknya juga dari kubu pemerintah tidak akan mengajukan calon karena sudah ada Mas Kaisang ya. Jadi
kalau Anies dan Kaisang maju bersama, walaupun hitungan-hitungan politiknya agak rumit ya, ini sangat mungkin menjadi pasangan yang dominan. Tapi kalau kemudian misalnya Mas Anies maju bersama PDI Perjuangan, misalnya dengan Pak Andika Perkasa katanya, nah ini akan... Penerawangan Anda memang peluangnya besar ya, Bang Henry Satrio, untuk PKS dan PDI Perjuangan sama-sama mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Namun memang tantangannya juga jauh lebih besar ya, melihat kandidat-kandidat yang mungkin nanti bermunculan di Pilgub DKI. Terima kasih Bang Henry Satrio, pengamat politik, sudah bergabung bersama iNewsroom. Kita lihat saja nanti sama-sama bagaimana kelanjutannya kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Selamat malam Bang Henry, salam sehat. Pemirsa, jelang puncak ibadah haji, pemerintah Kerajaan Arab Saudi mematangkan persiapan sistem transportasi di sekitar Arafah, Musdalifah, dan Mina. Salah satunya pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap hari. Sistem ini dipersiapkan dan dikembangkan untuk masa depan. Terletak tak jauh dari titik Jamarut di Mina, Menteri Transportasi Arab Saudi Saleh Al-Jasir meninjau langsung pos pemantauan sistem transportasi yang akan bekerja selama musim haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Salah satu terobosan yang dilakukan di tahun ini adalah pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap hari. Walau singkat, pemerintah Arab Saudi sangat optimis pendekatan dilakukan dapat mengakomodir kebutuhan jemaah saat melakukan haji. We have 22 plans, whether operational plans or business continuity and emergency plans to make sure that we are able to provide the best service for all modes of transportation, aviation, land, road, marine, rail, and logistics, where all the requirements and new services, including new trials of the future technologies, to make sure that every year we provide better and better services. Pemerintah Arab Saudi juga menegaskan sistem yang ada saat ini juga dipersiapkan serta dikembangkan untuk di masa depan. Dari Mekah, Arab Saudi, Sutur Fadli, iNews melaporkan. Sementara itu, jelang puncak haji, kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama. Kantor Kesehatan Haji Indonesia memastikan ketersediaan obat untuk jemaah haji. Dan informasinya juga akan sekaligus mengakhiri iNewsroom hari ini. Saya Aldi Hawari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Gangguan infeksi saluran pernafasan, hipertensi, dan gangguan pencernaan merupakan beberapa penyakit yang banyak dikeluhkan jemaah haji Indonesia. Untuk mengantisipasi dan menjaga kesehatan jemaah melewati puncak haji di akhir pekan ini, Kantor Kesehatan Haji Indonesia KKHI di Mekah menyiapkan seluruh sumber daya yang ada, mulai dari tenaga medis hingga persediaan obat-obatan. Jadi kami kalau untuk Armusna itu pertama ada yang namanya paket kloter, yang kedua ada paket pos satelit, kemudian ada paket pos kesehatan di Arafah dan Mina. Pos satelit itu di Arafah dan Mina juga.